Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam video kali ini Mbah akan berbagi amalan, yaitu berupa wirid atau doa buat para sahabat-sahabat sekalian yang barangkali saat ini lagi menghadapi banyak masalah, dan terutama ini buat para sahabat-sahabat sekalian yang lagi terlilit hutang, punya banyak hutang, kebutuhan sehari-hari juga selalu minim, kurang, pekerjaannya juga tidak bisa berjalan dengan baik sesuai rencana, sesuai keinginannya. Nah, ini hendaknya mengamalkan apa yang nanti akan Mbah sampaikan ini supaya nanti dimudah lancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman harus mau bangun di sepertiga malam, harus mutlak itu ya. Oke, langkah pertama teman-teman hendaknya bangun di sepertiga malam gitu ya. Nah, setelah bangun jangan cuma pipis saja lalu tidur lagi ya. Setelah bangun tidur kemudian ambil air wudhu ya, berwudhulah, kemudian tunaikan sholat hajat atau diniati sholat tahajud, sama saja ya. Silakan teman-teman mengamalkannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam ya. Nah, minimal ya sekali salam, artinya minimal 2 rakaat minimal gitu ya. Sebaiknya ya ditambah kalau bisa ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah sholat hajat atau sholat tahajud itu ya, jangan langsung membaca wirid atau doa. Teman-teman ini sebaiknya tawasulan dulu kepada baginda Nabi ya, bertawasul ya, artinya membaca suratul Fatihah ya, minimal sekali, yang kita tujukan khusus kepada baginda Nabi, kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabatnya, ahli baitnya gitu ya. Dan ini ya teman-teman tidak perlu khawatir ya, tidak harus dalam redaksi Arab. Misalkan ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Habibina Syafi'ina Qurrati A'yunina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in syai'ulillahi lana lahumul Fatihah. Tidak harus seperti itu. Jadi teman-teman bisa melakukannya dengan cara dengan redaksi bahasa sehari-hari ya, karena bacaan ini tidak dibaca di dalam sholat. Makanya boleh pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia, atau pakai bahasa yang lain pun boleh ya. Al-Fatihah kagem baginda Nabi besar Muhammad SAW, para sahabatnya, para keluarganya. Al-Fatihah seperti itu saja, diniati seperti itu sudah bagus, itu sudah nyampe. Allah Maha tahu itu ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, Mbak saya tidak tahu, tidak bisa membaca Arabnya. Enggak masalah. Wong ini tidak dibaca di dalam sholat. Tidak masalah, teman-teman langsung pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, atau pakai bahasa daerah lainnya, tidak ada masalah gitu ya. Al-Fatihah kepada baginda Nabi dan para sahabat, para ahli baitnya, Al-Fatihah seperti itu sudah nyampe. Jadi setelah Al-Fatihah yang kita tujukan khusus kepada baginda Nabi, jangan lupa kita hadiahi orang tua kita Al-Fatihah juga gitu ya. Jadi jangan lupa itu ya. Jadi Al-Fatihah kepada baginda Nabi, dan kemudian kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita. Itu yang kedua. Jangan lupa ya, pakai bahasa daerah saja nggak apa-apa ya, biar nggak bingung, biar nggak pusing-pusing teman-teman ini. Nah, kemudian yang ketiga, setelah itu teman-teman bacalah istighfar sebanyak 100 kali. Baca istighfar sebanyak 100 kali ya, lebih dari 100 kali pun tidak ada masalah, tapi minimal 100 kali.
Ini apa fungsinya, Mbak? Ya, ini fungsinya untuk mendobrak pintu langit gitu loh. Kita ini sebelum berdoa, ya sebaiknya selalu kita awali dengan tawasulan hadiah Fatihah kepada baginda Nabi, kemudian yang kedua itu ya setelah baginda Nabi, kemudian kedua orang tua, lalu istighfar. Kenapa kok kita baca istighfar? Kan nggak ada kaitannya dengan rezeki. Jangan salah. Istighfar itu untuk mendobrak, pembuka pintu langit, supaya doa yang akan kita panjatkan kepada Allah ini nyampe ke langit gitu loh, biar gampang. Ini jalannya, caranya gitu loh. Jadi teman-teman tolong jangan salah paham, supaya hati kita bersih ya. Setelah itu ya, karena selama ini kita banyak berbuat dosa, berbuat salah kepada sesama manusia, kepada Allah juga. Makanya kita diwajibkan, dianjurkan memperbanyak istighfar, supaya doa kita, hajat kita, keinginan kita gampang, mudah tembus langit dan terijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang penting. Nah, ini kita membuka jalannya dulu. Lah, setelah itu, setelah baca istighfar 100 kali, kemudian yang keempat. Yang keempat, jangan lupa teman-teman ini membaca sholawat Nabi sebanyak 1000 kali saja. Membaca sholawat Nabi 1000 kali, jangan sholawat yang panjang, sholawat yang pendek saja. Sholawat Jibril, Allahumma sholli ala Muhammad boleh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad boleh, sallallahu ala Nabi Muhammad juga boleh, gitu ya, nggak ada masalah. Yang pendek-pendek saja sebanyak 1000 kali ya. Apa fungsinya? Ya supaya yang kita inginkan, hajat ya, maksud ya, keinginan ya, harapan-harapan kita ini bernilai keberkahan gitu ya, bernilai keberkahan, mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, berarti ya poin yang keempat adalah membaca sholawat Nabi sebanyak 1000 kali, jangan lupa. Lalu yang kelima, teman-teman lanjutkan dengan membaca hasbana. Hasbana itu bunyinya seperti ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Seperti itu sebanyak 450 kali. Oke, jadi tidak perlu dilanjutkan, hanya hasbunallah wa ni'mal wakil saja ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dipercepat juga boleh ya, dengan suara yang lirih supaya bisa lebih cepat ya. Kalau dengan suara yang keras, lantang, dapatnya lambat gitu ya. Beda kalau dengan suara yang lirih, itu nanti bacanya bisa cepat gitu ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Begitu ya, sebanyak 450 kali ya. Nah, setelah itu yang keenam, yang terakhir, teman-teman ini harus tutup dengan doa ya. Silakan teman-teman ya berdoa, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memakai bahasa sehari-hari saja ya. Tidak perlu, kalau tidak bisa pakai bahasa Arab ya pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa sehari-hari, tidak masalah ya. Teman-teman nanti bisa melakukannya dengan cara menadahkan tangan. Apa ini bahasa Indonesia? Menadahkan tangan gitu ya, nyadong seperti ini ya. Dengan cara seperti ini, atau teman-teman bisa lakukan dengan cara setelah baca hasbana 450 kali yang terakhir tadi kan, langsung teman-teman sujud, dan teman-teman nanti bisa meminta, memohon ya kepada Allah apa keperluan teman-teman, hajat teman-teman, keinginan teman-teman ini apa ya, itu nanti diutarakan, diucapkan saat sujud tadi. Jadi teman-teman bisa melakukan doa dengan menadahkan tangan seperti ini, atau bisa dengan cara langsung begitu selesai membaca hasbunallah wa ni'mal wakil tadi, teman-teman langsung sujud dan silakan berdoa di dalam sujud itu ya. Artinya di situ bukan sujud di dalam sholat ya, artinya memang dikhususkan, dihajatkan, diniatkan untuk memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya hutang-hutang kita, permasalahan kita seberat apapun akan diangkat oleh Allah, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya.
Mungkin itu saja yang bisa Mbah sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kurang lebihnya Mbah mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.